Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, saya Sri Yatni dari SDN Sumber Jalak 2 Plumpang, Tuban. Di sini saya ingin mereview buku karya Bu Lulu Iswati yang berjudul Cinta di Langit Majapahit dari SDN Gunung Anyar Soko. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hingga detik ini masih memberi kita nafas untuk menghirup bebasnya kehidupan. Sholawat serta salam kita haturkan kehadapan junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak sangat kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah. Di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cak Sariban selaku penasehat Ikatan Guru Penulis Tuban yang telah membimbing kami sehingga dalam 2 tahun terakhir ini kami bisa menghasilkan 6 karya. Juga terima kasih saya ucapkan kepada Kak Nahrus selaku founder dari Rumah Persinggahan yang telah memberi kesempatan kepada kami komunitas guru penulis Tuban yang tergabung dalam Ikatan Guru Penulis Tuban atau IGPT untuk berpartisipasi menyemarakkan bulan bahasa ini dalam rangka membedah buku karya penulis-penulis Tuban. Buku yang akan saya bedah kali ini, Cinta di Langit Majapahit, adalah sebuah novel yang tebalnya 258 halaman. Novel ini ditulis oleh Bu Lulu Iswati pada tahun 2019. Novel ini merupakan jejak karya beliau pada event latihan kepenulisan yang dibimbing oleh Media Guru Indonesia bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Buku ini mengisahkan sisi-sisi yang tidak atau belum diketahui oleh orang banyak tentang adanya satu kisah cinta tersembunyi di balik kokohnya dinding Kerajaan Majapahit. Di dalam buku ini ada 11 bagian yang diceritakan oleh Bu Lulu. Masing-masing cerita mempunyai keunikannya dan setting yang berbeda-beda. Di dalam buku ini, Bu Lulu ingin mengupas satu kisah pendobrakan pada masa zaman Majapahit, di mana dikala itu banyak perempuan-perempuan cantik terutama dari desa-desa diambil oleh para pengawal istana untuk dijadikan selir di kerajaan. Di sini Bu Lulu menceritakan tentang seorang gadis desa bernama Sekar Arum. Sekar Arum ingin mendobrak segala yang terjadi pada masa itu. Dia ingin bebas dari kebodohan. Dia tidak ingin terbelenggu dengan zaman. Dia ingin bersekolah di istana. Tapi apa daya, dia seorang perempuan. Tetapi bukan Sekar Arum namanya kalau dia tidak menggunakan berbagai cara untuk menempuh cita-citanya. Sekar Arum seorang gadis cantik jelita. Dia sangat pandai dalam ilmu pengobatan karena dia berguru pada seorang tabib istana yang bernama Tabib Wong. Oleh Tabib Wong bukan hanya ilmu pengobatan yang diajarkan, tetapi
ilmu kanuragan, dan ilmu-ilmu yang lain diajarkan pula kepada Sekar Arum. Untuk mengelabui para pengawal istana agar dia tidak tertangkap dan menjadi seled di kerajaan, dia sewaktu akan pergi ke kota raja untuk berguru kepada Tabib Wong, menyamar sebagai seorang pria. Dia bernama Mahesa. Suatu hari ada pengumuman dari istana bahwa istana akan merekrut pelajar-pelajar baru, akan membuat tes masuk agar bisa belajar di istana. Sekar Arum tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia kemudian ikut dalam tes. Namun di sana Sekar Arum melihat banyak sekali kecurangan-kecurangan yang dia dapatkan. Banyak di antara mereka putra-putra dari pejabat istana. Mereka melakukan kecurangan-kecurangan untuk bisa masuk ke sekolah istana. Namun Sekar Arum atau Mahesa bukan orang sembarangan. Dia dengan mudah bisa lolos menembus tembok istana. Setelah berada di istana dan belajar di sana, selain dia harus mengelabui pengawal-pengawal istana yang kejam dan segera menangkapnya bila dia ketahuan bahwa dia seorang wanita, dia juga harus sekuat tenaga menyembunyikan jati dirinya dari teman-temannya. Di sana ternyata Sekar Arum bertemu dengan seorang putra dari punggawa kerajaan. Namanya Raden Panji. Entah kenapa, walaupun wujud Sekar Arum adalah seorang laki-laki di mata orang lain, tapi Raden Panji merasakan debaran yang lain dirasakan bila dia bertemu pandang dengan Sekar Arum. Demikian halnya dengan Sekar Arum. Dan ini terus-menerus dan setiap hari terjadi. Akhirnya keduanya saling jatuh cinta. Panji berusaha keras untuk menguak jati diri Sekar Arum karena dia curiga bahwa Sekar Arum bukan seorang pemuda seperti yang dianggap oleh orang lain. Dia adalah seorang gadis, dan ternyata penyamaran ini terbuka ketika Mahapatih Gajah Mada yang waktu itu sedang berkuasa di istana memberi tugas kepada pelajar istana untuk menyelidiki sebuah kasus tentang Putri Gayatri. Di sana, waktu penyelidikan berlangsung, Sekar Arum jatuh ke dalam air dan terkuaklah identitas Sekar Arum bahwa Sekar Arum adalah seorang wanita. Tapi hanya Panji saja yang tahu. Yang lain tidak ada yang tahu. Mereka menyembunyikan kisah cinta mereka dalam-dalam, sehingga tidak ada satupun orang di istana yang tahu. Sampai suatu hari ketika Panji diperintahkan bertugas hanya berdua saja dengan Sekar Arum, maka pelajar istana yang lain mengetahui hal ini dan melaporkan keduanya kepada ayahanda Panji. Keduanya lalu
diusir dari istana. Di dalam pelariannya ini, berbagai peristiwa terjadi dikisahkan dalam buku ini. Akhirnya, mereka tertangkap juga oleh prajurit istana. Namun, dalam hal ini, Mahapatih Gajah Mada lah yang menyelesaikan segala pertikaian, segala permasalahan yang terjadi di istana dengan bijaksana. Akhirnya, semua selesai dengan baik, dan Sekar Arum dan Panji Mangkubumi menikah sebagai suami istri. Demikian kisah yang terjadi di dalam buku Cinta di Langit Majapahit. Buku yang berisi tentang intrik-intrik yang menarik di masa pemerintahan Majapahit. Juga di sini diceritakan ada beberapa pemberontakan-pemberontakan yang akhirnya bisa dipadamkan oleh Mahapatih Gajah Mada. Terima kasih. Semoga buku ini bisa menginspirasi anak-anak muda untuk menelusuri sisi-sisi lain dari kehidupan nenek moyang kita pada zaman dahulu, sehingga bisa kita ambil manfaat kebaikannya untuk kebaikan kita semua. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ida menembus sudah cahaya, udara tebal kabut, kaca hitam lumut.